Halo teman-teman, tetap dalam pengawalan kasus Subang yang kita bahas kali ini tentang mobil Yaris. Mobil Yaris di sini sangat menghebohkan di awal-awal kasus dulu. Kalian pasti ingat tentang tanggal 19 ketika ada Pak Yosep, Pak Mul, terus Yoris, Arif anak Pak Mul dan beberapa aparat berkunjung atau ke TKP alasannya untuk mengambil kucing. Tahu-tahu ternyata mobil Yarisnya juga ikut kebawa, entah dibawa dengan sengaja atau entah disuruh siapa, kita juga nggak tahu ya. Karena di sini ternyata ada kondisi-kondisi yang sangat mencurigakan. Kenapa mobil Yaris itu harus dibawa? Kemudian andai kata dibawanya langsung ke Polres atau ke kantor polisi ya nggak masalah. Tapi kenyataannya ada kabar-kabar seliweran yang dibawa ke inilah, yang dibawa ke itulah. Kemudian Yoris menuduh Arif lah yang bawa. Padahal dari keterangan Pak Mulyana ternyata Yoris lah yang membawa mobil Yaris itu. Tidak ada yang meminta. Kabarnya seperti itu yang diceritakan Pak Mulyana. Masa sih tidak ada yang mencuru? Terus dari aparat-aparat yang di situ masa nggak melakukan sesuatu karena ini merupakan barang bukti? Ya. Kemudian mobil Yaris ini menurut pengakuan dari Pak Mulyana dibawa ke rumahnya Uwak Lilis. Untuk apa? Harusnya andai kata memang mobil ini adalah alat bukti, kemudian di situ ada aparat, harusnya mobil itu langsung dibawa ke Polres. Dan tentunya mobil itu harusnya jangan disupiri oleh Yoris atau disupiri oleh yang lainnya. Harusnya disupiri oleh pihak kepolisian. Tapi menurut keterangan Pak Mul, mobil Yaris itu disupiri Yoris dan menuju rumahnya Uwak Lilis. Ada apakah di mobil Yaris ini? Kita flashback ke belakang. Tanggal 17 malam, sekitar jam 7:30, Wak Deden ini mampir ke rumahnya Ibu Tuti dan Amel. Dikarenakan melihat mereka di teras rumah. Kemudian Wak Deden juga melihat ada Pak Yosep di dalam rumah dan mampirlah dia ngobrol sebentar. Kemudian Wak Deden pamit pulang. Setelah itu selang 1 jam, nggak sampai 1 jam tentunya, dikarenakan Wak Deden ini kan pasti bicara-bicara dengan Pak Yosep, dengan Ibu Tuti, anggap saja Pak Deden ini 10 menit di TKP ya. Setelah itu jam 8.30 ada saksi Ridwan yang lewat di TKP. Dia tidak melihat mobil Yaris. Apakah saat bertamu Wak Deden ini juga tidak melihat mobil Yaris? Nah ini Pak Deden perlu ditanya-tanya. Tapi kalau nggak fokus ya juga nggak tahu loh ya. Kadang-kadang orang bertamu itu nggak fokus pada barang-barang di sekitarnya, fokus pada orangnya, ini juga bisa terjadi. Nah tentunya hal ini juga perlu ditanyakan kepada Pak Yosep. Apakah saat dia sebelum pulang ke rumah Ibu Mimin ada mobil Yaris di situ? Tentunya perlu ditanyakan kepada Pak Yosep. Nah Pak Yosep ini ngakunya pulang dari rumah TKP sekitar jam 9. Tapi apakah ada CCTV yang menangkap keberangkatan Pak Yosep ke rumah Ibu Mimin ini? Ujuk-ujuk yang saya lihat CCTV pagi ya. Dulu kan pernah beredar CCTV pagi yang diperlihatkan di media massa bahwa Pak Yosep naik motor menuju ke rumah TKP. Apakah sisi itu benar atau tidak, kita juga nggak tahu. Karena menurut pengakuan Pak Yosep, dia sebelum pergi ke TKP dia beli surabi dulu, dan di sini ada beberapa saksi penjual surabi juga pembeli surabi. Nah mana yang benar di sini juga masih perlu didalami. Bisa juga Pak Yosep memang benar pulang jam 9, bisa juga Pak Yosep pulangnya molor. Karena di sini kita masih belum ada CCTV yang menguatkan alibi Pak Yosep di sini. Nggak tahu lagi kalau polisi memiliki CCTV tapi nggak diekspos di media sosial, kita juga nggak tahu ya teman-teman. Nah, sekarang saya ingin melihat melalui tarot saya.
Apakah ada sesuatu hal yang penting di dalam mobil Yaris itu? Kenapa kok begitu heboh mobil Yaris? Nah, mari kita lihat di sini melalui prediksi. Prediksi ini tidak bisa dijadikan alat bukti, cuma hanya bisa dijadikan clue yang harus didalami atau tidak ya. Tentang mobil Yaris, mengapa mobil Yaris itu begitu menjadi pusat perhatian dan begitu mencurigakan? Ada apakah atau ada petunjuk apakah terkait mobil Yaris di TKP saat itu? Ada strength, ada kekuatan. Strength, kekuatan yang seperti apakah? Aktivasi, mengaktifkan hembusan angin, wind. Hembusan angin yang kencang ya. Karena di awal kartu ada simbol strength, kekuatan, di belakangnya ada simbol aktivasi, angin, mengaktifkan angin yang kencang. Ada sesuatu yang kuat di sini. Selanjutnya sebuah rahasia, teman-teman, stylness. Jadi ada sebuah rahasia yang penting yang harus didalami lagi, digali lagi dari mobil Yaris tersebut. Pantesan tanggal 19 ujuk-ujuk ada yang datang ke TKP sekalipun dengan aparat, membawa kucing, membawa stick gold menurut Yoris. Kemudian dari Yoris mengakunya bahwa mobil itu dibawa oleh Arif ke sebuah tempat, tapi dari Pak Mol mobil Yaris itu dibawa Yoris ke rumah Ibu Lilis, Wak Lilis. Nah, ada apakah kenapa mobil itu harus mampir-mampir ke sana kemari? Kemudian dari pengakuan dua orang ini juga bertolak belakang. Tentunya ini harus didalami lagi, kenapa. Ternyata ada sebuah rahasia yang besar terkait dari mobil Yaris ini. Ada sebuah rahasia yang besar. Nah, kita cari petunjuk melalui kartu ini. Ada petunjuk apakah terkait rahasia yang besar di mobil Yaris tersebut? Ada petunjuk apakah di mobil Yaris tersebut terkait sebuah rahasia besar? Saat itu mereka masih belum ada pengacaranya, masih belum didampingi pengacaranya, baik Yosep, Yoris, Danu ya. Jadi mereka masih masih nggak ada pengacaranya. Ada rahasia apakah dalam mobil Yaris itu petunjuknya? Ada simbol thoughts, pikiran, fantasi juga bisa. Pikiran, ada sesuatu hal kepikiran terkait dengan seseorang. Gambarnya seorang laki-laki yang berpikir pada seorang wanita. Kepikiran. Kemudian ada simbol sebuah pesan, menerima sebuah pesan. Seorang wanita menerima sebuah pesan. Wanita, tentunya wanita ini Ibu Tuti atau Amel yang menerima pesan dari seseorang. Pantesan HP-nya juga hilang. Kemudian dari official person. Dari official person. Jadi ada sebuah pesan yang ada kaitannya dengan seorang kayak aparat, kayak pejabat dan lain sebagainya. Dari mobil Yaris ini, saya bisa mengartikan ada seseorang yang kepikiran terkait ada kaitannya dengan peristiwa kematian Ibu Tuti dan Amel ini. Dan di sini ada simbol ini, teman-teman, official person, yang ada kaitannya dengan bisa orang besar, bisa pejabat, bisa dari pegawai yayasan atau pegawai sekolahan, bisa juga aparat sini ya. Jadi di sini ada orang yang kepikiran karena mobil Yaris ini ternyata ada kaitannya atau rentetannya juga dengan peristiwa malam itu. Ada rentetannya.
Kemudian ada kartu apa lagi, petunjuk apa lagi terkait mobil Yaris ini? Ada kaitannya nanti dengan rumah pengadilan. Nah, mobil Yaris ini merupakan sebagai alat bukti juga, atau merupakan barang-barang yang perlu didalami, dan ini nanti ada kaitannya dengan pengadilan. Mungkin untuk mengaburkan atau menghilangkan barang bukti atau apalah yang ada kaitannya dengan Yaris ini ya. Kemudian family room. Family room, ruang keluarga. Untuk apa sih ruang keluarga? Untuk berbincang-bincang, untuk merencanakan sesuatu. Jadi ini pelakunya juga bisa dikatakan sekeluarga. Ada kaitannya dengan keluarga. Ada kaitannya dengan keluarga ya. Kemudian ada petunjuk apa lagi kah terkait dari mobil Yaris? Wealthy man keluar, anak muda kaya. Siapa ini? Anak muda kaya selalu mendominasi di dalam kasus ini. Seringkali keluar anak muda kaya. Pastinya kalau kalian melihat dari penayangan prediksi saya, tidak akan asing dengan gambar ini ya, anak muda kaya. Kemudian terkait dengan house, terkait dengan yayasan atau rumah TKP, ada simbol house, rumah. Sebuah kejadian di dalam rumah tersebut yang ada kaitannya dengan yayasan, house ya. Dua kartu lagi. Ini lagi keluar duit, uang, lagi-lagi uang yang ada di yayasan tersebut, di mana Ibu Tuti sebagai bendahara yayasan dan Amel sebagai bendahara sekolahan. Selanjutnya high honor juga karena harga diri dan sakit hati. Pantesan dari jenazah Ibu Tuti dan jenazah Amel kayaknya apa ya, pelakunya begitu sakit hati dikarenakan sudah memendam perasaan yang kebencian yang terlalu lama, pada akhirnya dilampiaskan di malam itu teman-teman. Jadi dari mobil Yaris ini terkuak adanya clue-clue yang harus didalami. Ada seseorang yang kepikiran terkait mobil Yaris itu, mungkin karena ada kaitannya dengan alur cerita di peristiwa malam itu. Dan ini sepertinya juga ada kerjasama dengan ini ya, dengan ini saya nggak bisa ngomong, adanya kerjasama. Jadi orang-orang yang khawatir ini adanya kerjasama dengan ini, pihak ini, yang pada akhirnya misalnya untuk mengaburkan bukti-bukti yang ada dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya orang-orang itu nanti akan masuk ke dalam persidangan juga. Nah, peristiwa ini sebenarnya ada simbol dari family room. Keluarga banyak yang akan terkait di kasus ini. Dan di sini juga ada sosok bukan sosok wanita, sosok anak muda kaya terkait dengan yayasan dan keuangan ini. Ya, terkait dengan yayasan dan keuangan ini, yang mana ada sebagian orang yang merasa tersakiti terkait dengan sikap Ibu Tuti dan Amel di sini, yang mungkin menginginkan sesuatu tapi mereka tidak memberi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ada rahasia besar terkait mobil Yaris tersebut. Pihak polisi harus bisa mendalami. Tapi sayangnya mobil Yaris tersebut jika sudah dicuci atau dibersihkan pastinya tidak ada sidik jari di dalamnya. Nah, ini yang perlu membuat kita menjadi tanda tanya, karena juga ada kaitannya dengan ini loh ya, dengan ini di peristiwa ini. Jadinya peristiwa ini masih bisa bertahan sampai 2 tahun lebih dikarenakan ada pick up dari orang-orang besar atau orang-orang yang berkecimpung di dunia semacam ini. Semacam ini tuh apa? Kalian pikir sendiri ini seragamnya seragam seperti apa ya? Jadi seperti itu teman-teman. Kita tetap semangat untuk mengawal kasus ini.
Cuman yang membangunkan ini lah ya, ada permufakatan jahat di sini. Di dalam keluarga tersebut ada permufakatan jahat dengan mendirikan sebuah yayasan, yang mana yayasan itu dijadikan tempat untuk menampung bantuan dari pemerintah dan kemudian tidak dipergunakan sesuai dengan semestinya. Makanya mungkin sudah terlalu kenyang menikmati hal itu, pada akhirnya seperti gunung meletus akhirnya meledak, dikarenakan dari pihak-pihak yang ada permufakatan itu pembagiannya mungkin gak adil. Ya, satu sisi sudah berjuang untuk mendirikan yayasan, tapi kemudian kondisi keuangan dikuasai oleh ini dan ini. Pastinya akan ada rasa kecemburuan sosial dan ada rasa kebencian yang begitu dalam, yang pada akhirnya dilampiaskan kepada Ibu Tuti dan Amel. Ujung-ujungnya karena harta.